Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid belum sempurna dengan sekedar pengakuan atas tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sebab, kedua tauhid ini dapat dianggap sebagai sekedar teori tauhid. Agar tauhid teoritis ini menjadi sempurna, ia harus melibatkan tujuan dan sasaran dari tauhid, yakni penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjelaskan tauhid uluhiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan dimasukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Akan tetapi, siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembah dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Bentuk ibadah mereka kepada Allah adalah dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ibadah kecuali apa yang telah diwajibkan dan diridhoi oleh agama Allah. Banyak bukti menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Mekah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai ketuhanan Allah sebagai pencipta sekaligus mempercayai pula berbagai sifat-sifatnya. Namun demikian, mereka tetap disebut sebagai orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 61, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Juga dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 63. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ibadah dalam Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah yang diwujudkan melalui kepatuhan pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh atau lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia lebih dari hukum Allah, merupakan kesyirikan dalam tauhid al-ibadah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am ayat 57.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Adi bin Hatim menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembah kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, akan tetapi mereka juga menyembah kepada Allah. Pernyataan ini ditangkis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataan beliau, akan tetapi rahib-rahib dan pendeta itu telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa, sekedar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi rububiyah dan asma wa sifat, tidak akan mampu menyelamatkan seseorang dari kekafiran, sampai ia mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, tauhid uluhiyah, dengan jalan meyakini bahwa hukum Allah adalah satu-satunya hukum yang berhak ditaati dan diikuti. Atas dasar itu, meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya hukum yang berhak mengatur kehidupan manusia, merupakan refleksi dari tauhid uluhiyah. Seorang muslim harus meyakini bahwa hukum-hukum Allah, syariat Allah, adalah satu-satunya hukum terbaik yang mampu memecahkan seluruh problematika umat manusia. Ia tidak boleh meyakini aturan-aturan lain selain aturan Allah, yang mampu menyaingi atau setingkat levelnya dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin wajib menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Ia hanya akan berhukum dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kewajiban mendasar seorang muslim, sekaligus refleksi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menyampaikan pesan penting ini di beberapa tempat. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Toghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Toghut itu. Dan Syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 60-61.
Imam Ibnu Al-Arabi menjelaskan, ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan antara orang Yahudi dengan orang munafik. Kemudian orang Yahudi dan munafik itu menyampaikan masalah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara tersebut pun diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, orang munafik itu tidak rela. Selanjutnya, mereka mengajukan perkara mereka kepada Abu Bakar, namun orang munafik itu juga tidak rela. Lalu, mereka mengajukan perkara mereka kepada Umar. Umar masuk ke dalam rumah dan mengambil pedangnya. Orang munafik itu dipenggal kepalanya hingga mati. Keluarga orang munafik itu melaporkan perkara itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menolak keputusanmu." Rasulullah menjawab, "Engkau adalah Al-Faruq." Lalu, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat An-Nisa ayat 65. Toghut di sini bermakna semua aturan atau hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Arabi menyatakan, Toghut adalah semua hal selain Allah yang disembah manusia. Semisal, berhala, pendeta, ahli sihir, atau semua hal yang menyebabkan syirik. Di tempat lain, Al-Quran juga menyatakan hal ini dengan sangat jelas dan tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Tatkala menafsirkan ayat ini, Imam As-Sadi menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama dirinya, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Akan tetapi, mereka tidak cukup hanya bertahkim kepada Rasul saja, mereka harus menghilangkan keraguan, perasaan sempit, dan kesamaran di dalam hati mereka tatkala bertahkim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menolak untuk berhukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah kafir. Al-Quran juga menyatakan di dalam ayat lain, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah ayat 48.
Pesan-pesan di atas juga diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, dan perbuatan itu tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nas-nas tersebut merupakan argumentasi kokoh atas wajibnya seorang mukmin untuk selalu terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus menunjukkan bahwa seorang mukmin berkewajiban untuk hanya berhukum kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengingkari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakannya, serta menggantinya dengan aturan-aturan lain, kelak akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat tegas. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Bila Al-Quran telah menyampaikan pesan di atas dengan sangat jelas dan tegas, tentu tidak ada dalil lagi bagi kaum mukmin untuk menolak ketetapan-ketetapan tersebut. Mungkin ada sebagian kaum muslim meragukan kemampuan hukum Allah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Keraguan telah membawa mereka menolak, meminggirkan dan mengambil hukum-hukum selain hukum Allah. Tidak sedikit juga di antara kaum muslimin berargumentasi, penerapan hukum Islam akan memberangus hak-hak asasi manusia. Anehnya, mereka tidak pernah menggunakan logika yang sama untuk hukum-hukum selain Islam. Padahal, Al-Quran telah membantah keunggulan sistem hukum selain hukum Islam. Al-Quran telah menyatakan hal ini. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Hukum Allah adalah hukum yang paling baik di atas segala sistem hukum di dunia ini. Seorang mukmin wajib meyakini hal ini tanpa ada keraguan sedikitpun. Hatinya harus menerima dengan sepenuh hati apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Akidah harus direfleksikan dalam bentuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam. Sebaliknya, penerapan syariat Islam mesti dilandasi oleh akidah. Keduanya, akidah dan syariah merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mereduksi Islam hanya pada tataran akidah, tanpa ada keinginan untuk menerapkan syariat Islam, tidak ubahnya menjadikan Islam sebagai agama ritual belaka. Di sisi lain, penerapan syariat Islam tanpa dijiwai oleh akidah Islam, seperti halnya jasad tanpa ruh.
Akidah Islam harus dijadikan asas dan jiwa bagi penerapan syariat Islam. Aturan Islam, dilihat sebagai sebuah aturan, bisa saja diterapkan dan ditegakkan dengan spirit kekufuran. Penerapan syariat Islam bisa saja ditegakkan dengan dijiwai ideologi kapitalisme atau sosialisme. Seperti halnya, gerakan Islam liberal yang ingin melihat Islam, terutama wacana penerapan syariat Islam, dengan kacamata liberalisme ala kapitalisme. Tentu, penerapan syariat Islam semacam ini, tidak akan menghasilkan sebuah bangunan sistem yang tangguh dan kuat. Sebab, antara spirit dan empiris terdapat pertentangan yang sangat nyata. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.